bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat semuanya. Oke anak-anak semuanya, sebelum pelajaran ini dimulai, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Silahkan buka kelasnya, pimpin doanya ya. Oke, berdoa selesai. Baiklah, kita sudah berdoa sekarang ini. Nah, Ibu minta kalian cek teman-temannya, cek kanan kalian, cek kiri kalian. Lihat siapa kira-kira teman kalian yang hari ini tidak masuk. Ada yang tidak masuk? Masuk semuanya? Alhamdulillah masuk semuanya. Berarti hari ini kita lengkap ya? Lengkap. Oke, berarti hari ini kita jumlahnya lengkap 25 siswa. Nah, sekarang Ibu mau bertanya dengan kalian semuanya. Siapa di sini yang masih ingat dengan materi kita minggu lalu? Ada yang masih ingat? Tentang apa? Betul, tentang buku fiksi dan juga buku non-fiksi. Nah, siapa di sini yang masih ingat apa yang dimaksud dengan buku fiksi dan apa yang dimaksud dengan buku non-fiksi? Ada yang berani menjawab? Angkat tangannya. Ya, Devi? Ya, betul sekali Devi. Jadi, buku fiksi itu adalah buku yang bersifat imajinatif dan bersifat khayalan, tidak berdasarkan kenyataan. Nah, contoh dari buku fiksi itu ada cerita rakyat, dongeng, komik, dan juga novel. Nah, selanjutnya ada yang tahu tidak? Apa yang dimaksud dengan buku non-fiksi? Ada yang tahu? Angkat tangannya. Ya, Del? Wah, betul sekali. Jadi, buku non-fiksi itu adalah buku yang berisikan informasi, pengetahuan yang dimana berdasarkan fakta dan kenyataan. Nah, contohnya itu ada jurnal, selanjutnya ada buku pelajaran sekolah, dan juga ada buku motivasi. Oke, selanjutnya siapa di sini yang masih ingat dengan ciri-ciri buku fiksi dan juga buku non-fiksi? Ada yang masih ingat? Ciri-ciri buku fiksi dulu yang pertama apa? Angkat tangannya yang ingat. Ya, Dinda? Betul sekali Dinda. Jadi ciri-ciri buku fiksi itu yaitu bersifat imajinatif. Yang kedua, menggunakan bahasa yang konotatif. Ibu, bahasa yang konotatif itu seperti apa? Jadi bahasa yang konotatif itu adalah bahasa yang dimana makna katanya itu tidak sebenarnya. Nah, yang ketiga, sistematikanya itu tidak baku. Jadi kalau misalnya buku-buku fiksi itu kebanyakan kata-katanya itu tidak baku. Nah, selanjutnya ciri-ciri buku non-fiksi. Ada yang tahu ciri-cirinya? Angkat tangannya. Ya, Darren? Betul sekali, Darren. Jadi, ciri-ciri buku non-fiksi itu adalah yang pertama apa? Bersifat fakta. Nah, yang kedua menggunakan bahasa yang baku. Jadi kebalikannya, kalau misalnya buku fiksi itu
dia menggunakan bahasa yang tidak baku, sedangkan kalau buku non-fiksi itu bahasanya baku. Nah, yang ketiga, dia bersifat logis dan rasional. Oke. Minggu lalu kita kan sudah belajar buku fiksi dan juga buku non-fiksi, jenis-jenisnya dan juga ciri-cirinya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis buku fiksi dan juga non-fiksi, yang dimana ini berkaitan dengan budaya lokal kita. Pasti ada yang ingin bertanya, emangnya ada ya Bu kaitannya dengan budaya lokal kita? Ada. Nah, nanti kita akan bahas sama-sama semuanya. Oke? Nah, anak-anak semuanya, di sini Ibu ingin bertanya lagi dengan kalian semuanya. Apakah kalian pernah membaca buku cerita rakyat yang berasal dari daerah kita? Ada yang pernah membacanya? Atau di sini ada yang pernah tahu cerita rakyat yang berasal dari budaya lokal kita? Ya, Ipan? Wah, betul sekali Ipan. Jadi Ipan pernah membaca buku cerita tentang Lawang Kuari. Nah, jadi cerita tentang Lawang Kuari itu adalah cerita yang berasal dari Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, yang dimana dikisahkan bahwa ada seorang pangeran beserta dengan prajuritnya itu lari karena mereka dikejar oleh orang-orang dari kerajaan. Nah, Lawang Kuari tersebut menjadi tempat persembunyian mereka. Nah, baiklah anak-anak semuanya, supaya kalian semuanya lebih mengerti dan juga lebih paham, Ibu akan menampilkan sebuah video dan juga beberapa gambar. Nah, nanti anak-anak semuanya tonton dulu video yang Ibu tampilkan dan juga gambar-gambar yang akan Ibu tampilkan. Nah, nanti kalian menjawab atau kalian menebak video yang Ibu tampilkan tadi itu termasuk ke dalam buku fiksi atau non fiksi. Nah, nanti juga yang Ibu tampilkan gambar-gambar tersebut kalian tentukan juga ini termasuk buku fiksi atau non fiksi. Oke, setelah kalian melihat video yang Ibu tampilkan, apa yang kalian dapatkan atau apa yang kalian pikirkan tentang video tadi? Ada yang bisa menyuarakan pendapatnya? Ya, Andre? Betul sekali, Andre. Jadi yang dikatakan Andre itu benar. Jadi yang kalian lihat tadi di video itu merupakan salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah kita. Nah, nama tariannya tadi itu adalah tari Jepin, yang dimana itu merupakan tarian salah satu suku yang ada di daerah kita, yaitu suku Melayu. Nah, untuk anak-anak Ibu semuanya, kenapa Ibu menampilkan tarian Jepin ini? Nah, tarian ini merupakan salah satu bagian yang ada di dalam buku Tradisi Upacara Adat Kabupaten Sekadau. Nah, selanjutnya jika melihat gambar ini, apakah kalian semuanya bisa menentukan manakah gambar cover buku fiksi dan juga non-fiksi?
Ada yang bisa menebaknya? Yang mana gambar cover buku fiksi, yang mana gambar cover buku non-fiksi? Oke, yang dikatakan Andre tadi benar sekali ya. Jadi cover buku fiksi itu yang ada di atas, sedangkan yang di bawahnya itu cover buku non-fiksi. Nah, karena kalian sudah tahu perbedaan antara buku fiksi dan juga buku non-fiksi berbasis budaya lokal kita, maka dari itu ibu akan membantu kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, tugas kalian akan menganalisis buku fiksi yang dimana ini berkaitan dengan cerita rakyat yang ada di daerah kita. Nah, yaitu cerita asal mula Batu Tinggi. Nah, tugas kalian di sini adalah kalian tentukan tanda baca yang ada di dalam cerita tersebut. Kemudian nanti ada beberapa pertanyaan terkait dengan cerita rakyat tersebut, dan juga nanti kalian harus bisa membuat kesimpulan tentang pesan moral apa saja yang terkandung dalam cerita rakyat tersebut. Baiklah, karena waktu sudah habis, silahkan masing-masing perwakilan kelompok mengumpulkan lembar jawabannya. Dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu, silahkan letakkan lembar jawabannya di atas meja ibu sebelah situ. Dan kemudian disusul kelompok 2, kelompok 3, dan juga kelompok 4. Karena semua kelompok sudah mengumpulkan lembar jawabannya, untuk kegiatan minggu depan, ibu minta kalian untuk mencari cerita-cerita rakyat yang ada di daerah kita. Nah, boleh juga kalian cari buku-buku non-fiksi yang berasal di daerah kita. Karena minggu depan kita akan membahas unsur intrinsik yang ada di dalam buku fiksi maupun buku non-fiksi. Nah, anak-anak semuanya, apakah ada yang tahu setelah mempelajari tentang buku fiksi dan juga buku non-fiksi terkait budaya lokal, apa manfaat dari kita mempelajari ini? Ada yang tahu? Betul, jadi manfaatnya itu kita menjadi tahu apa saja cerita-cerita rakyat yang berasal dari daerah kita. Nah, jadi kita juga bisa tahu jenis-jenis cerita ini termasuk ke dalam fiksi ataupun non-fiksi. Nah, salah satu manfaat lainnya, kita juga bisa melestarikan budaya kita. Untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, ibu ucapkan terima kasih banyak karena anak-anak semuanya sudah antusias mengikuti pelajaran hari ini. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya anak-anak semuanya, jangan lupa belajar karena minggu depan kita akan bertemu kembali.